merasa sangat bersalah, lalu bertanya dengan cemas, Kapan kamu datang? 15 menit yang lalu. Lorenzo menatap anggur merah di gelas yang tergantung di dinding. Dewi memikirkan bagaimana menjelaskannya, tapi dia sepertinya tidak dapat menemukan alasannya. Tapi dia juga tidak dapat melibatkan Willy, jadi hanya berkata, kamarnya terlalu pengap. Aku keluar mencari udara segar. Lain kali, kemanapun kamu pergi dan apapun yang ingin kamu lakukan, pergilah terang-terangan, jangan lewat jendela. Sayang sekali kalau kamu jatuh dan dimakan macan tutul salju. Lorenzo mengucapkan kata-kata ini, meletakkan gelas anggur di atas meja kopi dengan santai, lalu bangkit berdiri dan pergi. Dewi melihat punggungnya merasa agak rumit. 15 menit yang lalu dia baru saja pergi melalui jendela. Artinya dia duduk di sini selama 15 menit diam-diam menunggunya kembali. Berdasarkan kepribadiannya, dia seharusnya mencari tahu, tapi dia tidak bertanya apa-apa. Mungkinkah dia tahu kemana dia pergi? Tapi Lorenzo malah tidak mengatakan apa-apa. Apa sebenarnya yang sedang dia pikirkan? Semakin dia seperti ini, Dewi semakin gelisah. Saat dia sedang berpikir, terdengar suara ketukan di pintu sebelah. Lalu pintu terbuka dan suara hormat Robin terdengar. Tuan. Willy, belum tidur kan? Lorenzo langsung masuk. Belum. Tuan, silakan. Robin agak panik. Dewi semakin gelisah. Mungkinkah Lorenzo akan menyalahkan Willy? Dia sendiri tidak takut pada apapun, tapi dia tidak ingin menyusahkan orang lain. Tapi lebih baik jangan bertanya sekarang, kalau tidak maka akan gawat. Di kamar sebelah, Willy sedang duduk di sofa meminum sup kesehatan yang dibawakan oleh Nola. Dan ketika melihat Lorenzo datang, dia menyapa sambil tersenyum. El, kamu belum tidur? Belum. Lorenzo melirik ke jendela, sudah tertutup dan gordennya sudah ditarik. Sepertinya tidak ada jejak, tapi ada jejak kecil di karpet putih. Dia tidak mengatakan apa-apa, duduk di sofa dan bertanya dengan lugas. Willy, kali ini kamu datang ada apa? Di negara Maple, Rudy dan Reno masing-masing mencariku dan bilang ada masalah bisnis yang perlu didiskusikan. Aku terus bilang tunggu kamu tiba baru diskusi bersama, tapi mereka tetap ingin berkunjung. Aku tidak ingin menimbulkan masalah, jadi aku langsung datang mencarimu. Perkataan Pangeran Willy memang benar. Dia tahu betul bahwa dalam kerjasama ini, dia selamanya adalah bawaan Lorenzo dan kuasa pengambilan keputusan ada di tangan Lorenzo. Dia tidak bisa membuat keputusan tanpa izin. Tapi Rode dan Reno selalu ingin menyuapnya menggunakan sebagai tameng untuk memanfaatkan Lorenzo. Pangeran Willy tidak ingin menyinggung salah satu pihak, jadi dia mencari alasan untuk datang ke negara Emron mencari Lorenzo. Dia mengatakan kesetiaan dan ketulusannya pada Lorenzo, serta menghindari masalah. Mereka terlalu terburu-buru. Lorenzo mengambil anggur merah yang diberikan oleh Robin dan mengguyangkannya dengan lembut. Kamu bisa menetap sebentar, menghadiri acara pernikahanku. Apa kamu benar-benar ingin menikah? Pangeran Willy bertanya dengan pelan. Sebagai penguasa keluarga Moore, pernikahanmu sangatlah penting. Sekarang semua penguasa ingin punya hubungan pernikahan denganmu. Aku dengar tidak hanya 3 keluarga besar, tapi bahkan orang-orang lingkaran politik negara Emron ingin menikahkan putri mereka denganmu. Apa kamu sudah berpikir matang? Benar-benar ingin menikahi Nona Wiwi? Tentu saja. Dia adalah satu-satunya orang yang ingin aku nikahi seumur hidupku. Lorenzo sangat tegas. Pria menaklukkan dunia dengan otak dan kemampuannya, bukan dengan pernikahan. Teorinya seperti ini.
Tapi kenyataannya memang lebih kejam. Willy. Lorenzo menyela Pangeran Willy dan berkata dengan penuh arti, kamu tumbuh besar di keluarga kerajaan. Jadi tidak heran kalau kamu punya pemikiran seperti ini. Tapi aku tidak sama denganmu. Alasan mengapa aku sekuat tenaga berdiri di puncak dunia adalah untuk hidup seperti yang aku inginkan. Bagi seorang pria yang kuat, jika cintanya sendiri menjadi alat tawar-menawar kekuasaan, maka dia sangat tidak kompeten. Mendengar kata-kata ini, Pangeran Willy agak terkejut. Dia lahir di keluarga kerajaan dan semua orang di sekitarnya bilang segala sesuatu harus didasarkan pada kepentingan dan keuntungan kerajaan, dan perasaan adalah hal yang tidak penting. Tidak hanya persahabatan dan cinta, bahkan kasih sayang keluarga adalah batu loncatan untuk kekuasaan dan status. Di dunianya, semuanya lahir demi kekuasaan dan status, termasuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah punya kebebasannya sendiri dan semua pemikirannya harus untuk kepentingan keluarga. Semua orang di sekitarnya bekerja keras mencapai tujuan bersama. Mungkin karena ini ketika dia mengenal Dewi, dia terpengaruh olehnya karena Dewi bisa terbang bebas. Dewi menjalani kehidupan impian Willy, dia melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Sedangkan Willy tidak bisa melakukannya. Dewi punya titik cahaya gemerlap yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengira di dunia ini tidak banyak orang yang bisa hidup sesuai keinginannya seperti yang dilakukan Dewi. Tapi sekarang dia menemukan Lorenzo juga bisa melakukannya. Dewi bebas dan tak terkekang tanpa belenggu. Sedangkan Lorenzo yang membawa nasib keluarga Moore di pundaknya, mengendalikan kelompok besar, bahkan sehelai rambutnya dapat mempengaruhi seluruhnya. Dia seharusnya punya lebih banyak tekanan dan kekangan daripada dirinya. Tapi Lorenzo memilih punya ide seperti ini membuat Pangeran Willy terkejut. Namun seketika Pangeran Willy kembali tenang dan menghela nafas. Aku mengagumimu karena punya ide seperti ini. Tapi kenyataannya memang tidak akan semudah itu. Kalimat ini hanyalah alasan bagi orang yang lemah. Orang yang kuat bisa mengendalikan nasibnya. Lorenzo menolak pernyataan ini. Aku tahu kamu sangat berkompeten. Saat usia 16 tahun, kamu menghadapi semua rintangan dan menjadi penguasa keluarga Moore. Hanya sedikit orang di dunia ini yang punya kemampuan sekuat ini. Namun, di atas langit masih ada langit. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, masih ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Terlebih lagi, sekarang 3 keluarga besar bergabung untuk mengalahkanmu. Ada bahaya di sekitarmu. Sangat berbahaya bagimu untuk menikah saat ini. Tidak hanya statusmu sendiri yang akan terpengaruh, tapi juga Nona Wiwi itu juga mungkin akan terlibat. Pangeran Willy membujuk dengan sungguh-sungguh. Aku sarankan, kamu pikirkanlah baik-baik. Bahkan kalau kamu benar-benar ingin menikahinya, tunggu sampai masalah di hadapanmu selesai dulu. Setelah keadaan stabil, baru dipikirkan lagi. Tidak bisa menunda-nunda masalah perasaan. Jika suka, maka harus segera menangkapnya. Lorenzo tidak mendengarkannya sama sekali, bahkan agak tidak senang. Kalau seorang pria punya kemampuan untuk menaklukkan dunia, maka harus punya kemampuan untuk mempertahankannya. Menurutku, pernikahanku tidak akan mempengaruhi posisi kekuasaanku. Kalau terjadi masalah, aku bisa menyelesaikannya. Mengenai keselamatan Wiwi, aku masih punya kemampuan untuk melindungi wanitaku sendiri. Jangan khawatir. Kalimat terakhir membawa hawa dingin. Robin di samping gemetaran dan menatap tuannya dengan gugup. Pangeran Willy agak terkejut lalu tersenyum pahit. Baiklah, aku yang terlalu banyak bicara. Selamat istirahat.
Lorenzo meletakkan gelas anggurnya, lalu bangkit berdiri dan pergi. Ketika berjalan sampai di pintu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, lalu balik dan berkata, "Oh ya, kota Snowy, begitu dingin. Jangan lupa tutup jendela." Baik, terima kasih Tuan, sudah mengingatkan." Robin membungkuk dan menundukkan kepalanya, berterima kasih padanya tanpa henti, tapi dahinya sudah bermandikan keringat. Lorenzo menatap Pangeran Willy dalam-dalam dan melangkah pergi. Robin berdiri di pintu mengawasi Lorenzo sampai dia masuk ke kamarnya, lalu memalingkan muka, buru-buru menutup pintu dan bertanya dengan cemas, "Pangeran, apa Tuan tahu sesuatu?" Pangeran Willy tidak bicara. Ia mengambil ponselnya dan menelpon Dewi. "Dewi, Lorenzo tidak mempersulitmu kan?" "Tidak, ngobrol sebentar lalu kembali." "Baguslah." "Jangan khawatir, istirahatlah. Tapi selama 2 hari ini, sementara jangan bereaksi, atau akan membuatnya marah." "Mengerti." Pangeran Willy baru saja menutup telepon. Robin bertanya dengan cemas, "Pangeran, apa Tuan El mengetahui sesuatu? Menurutku, ucapan terakhirnya tadi mengandung arti terselubung." Pangeran Willy mengangguk. "Seharusnya sudah tahu." "Ini," Robin panik. "Apa yang dia tahu? Apa dia tahu Nona Dewi datang ke kamar Anda barusan? Atau apa dia tahu tentang hubungan Anda dengan Nona Dewi? Atau tentang identitas asli Nona Dewi?" Willy tidak buru-buru menjawab, malah minum anggur lalu tersenyum masam. "Dewi masih terlalu polos." "Hah?" Robin agak bingung, tidak tahu apa maksud tuannya. Dia sedikit cemas dan ingin tahu jawabannya, tapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut. "El sangat pintar. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya." Pangeran Willy menghela nafas. "Aku juga polos, malah mengira bisa menyembunyikan ini darinya untuk sementara dan membawa Dewi pergi." "Jangan mengambil risiko apapun," Robin mengingatkan dengan cemas. "Pengaruh kita di keluarga kerajaan sangatlah kecil dan kita tidak terlalu dipandang El. El adalah satu-satunya kesempatan bagi Anda untuk berdiri tegak. Jika menyinggung perasaannya, maka tidak ada jalan lain. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Dewi." Pangeran Willy masih ragu-ragu. "Tanpa dia, aku tidak akan bisa hidup sampai hari ini." "Pangeran, pikirkanlah dari sisi yang berbeda," Robin berkata dengan cemas. "Tuan El ingin menikahinya dan tulus padanya. Ini hal yang baik, bukan hal yang buruk. Kita seharusnya mendukungnya. Jika Anda membawa Nona Dewi pergi saat ini, berarti Anda mencuri cintanya. Dan ini adalah kesalahan Anda. Jika masalah ini tersebar, nanti tidak hanya reputasi Anda yang akan hancur, tapi El juga akan tersinggung. Tidak akan terjadi konflik besar antara Nona Dewi dan Tuan El. Jika dia benar-benar tidak ingin menikah, dia bisa mengungkapkan identitas aslinya pada Tuan, kemudian mencari alasan untuk pergi ke negara Maple untuk menjalani pengobatan. Bukankah seperti ini dia jadi punya kesempatan untuk melarikan diri? Anda jadi tidak perlu ikut campur." "Kamu benar." Pangeran Willy tidak mendengarkan sepatah kata pun sebelumnya, tapi dia juga tidak mendengarkan kalimat terakhir. Tiba-tiba matanya berbinar dan muncul sebuah ide. Tidak mungkin membawa Dewi pergi di tengah pengawasan Lorenzo. Sebaliknya, jika Lorenzo mengizinkannya pergi, maka maknanya akan berbeda. "Pangeran, baguslah jika Anda paham." Robin yang sebelumnya sudah putus asa akhirnya merasa lega.
Dewi sedang berpikir dia tidak ingin melibatkan Willy. Lagi pula dia mengerti bahwa Willy juga tidak mungkin membawanya pergi di bawah pengawasan Lorenzo. Setelah melalui banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Tapi mengandalkan diri sendiri pun bagaimana caranya? Jika di hutan dia adalah ratu, tidak ada siapapun yang bisa menangkapnya. Tapi ini adalah negara orang, kastil yang dingin, dia benar-benar tidak bisa menemukan kesempatan. Tepat saat dia sedang berpikir, ponselnya bergetar, panggilan masuk dari Brandon. Dewi mengangkat telepon dengan cepat. Halo. Hei, bagaimana kabarmu? Masih terjebak di kota Snowy? Bagaimana kamu tahu? Begitu Dewi bertanya, dia merasa pertanyaannya tidak masuk akal. Lorenzo membawanya pergi dari tangan Brandon, tentu saja dia tahu. Dan kediamannya memang ada di kota Snowy, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Aku terus berpikir, tapi tetap tidak bisa mendekati Lorenzo. Aku mungkin tidak bisa membantu, tapi aku punya ide bagus. Bagaimana caranya? Dewi bertanya dengan tergesa-gesa. Perangkap cantik. Apa? Karena dia menyukaimu dan benar-benar ingin menikahimu. Sebaiknya kamu berkompromi dulu. Biarkan dia mengendurkan kewaspadaannya, kemudian cari kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana caranya berkompromi? Setuju menikah dengannya, lalu kabur. Meskipun ini adalah ide yang buruk, tapi tidak ada jalan lain. Brandon sangat tidak berdaya. Selama dia mengendurkan kewaspadaannya, kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kamu berpikir terlalu banyak. Lorenzo sulit dihadapi. Dari awal sampai sekarang, aku tidak bersedia menikah dengannya. Tapi dia tetap bersikeras pakai caranya sendiri. Sekarang dia sudah mulai mempersiapkan pernikahan dan memberitahu orang-orang bahwa kami akan menikah. Sudah tidak penting lagi apa aku bersedia atau tidak. Kalau begitu, kamu harus ubah sikapmu menjadi lebih patuh dan lembut padanya. Kemudian cari kesempatan berduaan dengannya di luar. Lalu setrum dia dan ambil kesempatan untuk kabur. Brandon dengan sabar mengajarinya sedikit demi sedikit. Dalam aspek percintaan, kamu masih seperti selembar kertas kosong. Tidak ada pengalaman apapun. Jadi kamu harus bawa ponselmu setiap saat. Saat kamu menghadapi hal seperti ini, telepon aku atau kirimkan aku pesan. Aku akan mengajarimu bagaimana melakukannya, langkah demi langkah. Oke, coba saja. Dewi menghela nafas, tidak mengira sisi iblis kecilnya yang tak kenal takut suatu hari akan menggunakan perangkap cantik. Aku akan mengirimkan beberapa video dulu. Nontonlah dan pelajari cara memikat pria. Brandon mengirimkan Dewi materi sambil bicara. Sebenarnya, di antara semua keterampilan manipulasi perasaan, PUA adalah yang paling hebat. Entah PUA berfungsi pada orang yang kuat seperti Lorenzo atau tidak, aku tidak berani mengajarimu terlalu banyak sekaligus. Berhentilah bicara omong kosong, kirim semuanya, akan aku terapkan. Baiklah, Brandon mengirimkan banyak data. Gunakanlah sesuai keinginanmu, tapi jangan sampai masuk ke perangkap sendiri. Metode ini paling hanya mengedipkan mata, bergandengan tangan, dan berpelukan. Jangan sampai dimanfaatkan. Aku mengerti, Bawel. Setelah menutup telepon, Dewi berbaring di ranjang dan membaca materi. Otaknya sangat aneh, asalkan dia mempelajari hal dengan penuh hati, dia dapat mengingatnya walau hanya sekali baca. Tapi jika hal yang tidak dia inginkan, dia secara tidak sadar akan menolaknya, bahkan malas melihatnya. Brandon berpikir dengan sangat hati-hati dan juga mengategorikan materi ke dalam dua kategori. Satu, cara merayu laki-laki termasuk main keras untuk mendapatkannya. Dua, metode manipulasi perasaan PUA.
Dewi memegang ponsel, membacanya dengan serius lalu menghela nafas sekali. Dia tidak menyangka ada begitu banyak pengetahuan mengenai cara menghadapi pria. Jika berhasil mempelajari semuanya ini, harusnya bisa menangani Lorenzo kan? Ketika saatnya tiba, Lorenzo akan menuruti semua perkataannya, lalu dia bisa pergi dengan tenang. Dewi masih sedang mempelajari cara menghadapi Lorenzo, sedangkan di kamar tidur utama sebelah, Lorenzo juga sedang mencari informasi tentang cara menaklukkan hati wanita. Ada video pengajaran yang bilang menaklukkan seorang wanita adalah dengan cara menaklukkan tubuhnya terlebih dulu. Jika seorang wanita tidak kesal atau tidak menolak pendekatanmu, maka dia menyukaimu. Seorang wanita akan muncul rasa kagum, ketergantungan, dan kasih sayang karena keintiman, dan dia tidak akan terpisahkan darinya seiring berjalan waktu. Jika punya anak, maka seumur hidup tidak mampu menghindarinya. Memikirkan hal ini, Lorenzo mau tidak mau merasa agak gelisah. Ternyata ada metode seperti ini, seharusnya dia mencobanya sejak awal. Dia ingat terakhir kali dia mencium Dewi. Dia tidak melawan, sebaliknya dia sedikit gugup, malu dan panik. Sepertinya di dalam hatinya ada Lorenzo. Pasti seperti itu. Semakin Lorenzo memikirkannya, dia semakin bersemangat, berharap sekarang juga dia bisa pergi mencari Dewi untuk mendemonstrasikan ciuman paksa sang tuan. Tetapi setelah dipikir-pikir, jangan terlalu terburu-buru, tenanglah sedikit. Di kamar sebelah, Dewi membaca materi hingga tertidur. Seketika dia masuk ke alam mimpi. Dalam mimpinya, dia sebaik mungkin merayu Lorenzo, dan Lorenzo pun memeluk dan menciumnya dengan penuh gairah. Di dalam mimpi, dia mulai tersipu malu dan berdebar, gugup dan panik. Perasaan itu sangatlah nyata. Dia bahkan tidak tahu ini mimpi atau kenyataan. Tapi dia masih ingat dengan jelas misinya dalam mimpi. Berpikir berulang kali, cepatlah pingsan. Asalkan Lorenzo pingsan, dia bisa kabur. Namun sampai dia terbangun dari mimpinya, Lorenzo tidak pingsan. Ciumannya semakin lama semakin dalam.